akan menjelaskan mengenai materi tentang orang yang pertama kali beriman, kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, dan Rasulullah mengumpulkan keluarganya. Kami beranggotakan 6. Yang pertama yaitu ada Mar Asada, Rebina Yuliana Dewi, Fadia dari Ujaifah, Vivi Nafisa, Alvina Farhah Fadia, Muhammad Ridwan. dia berikutnya. Silakan teman-teman untuk menyaksikan apa yang akan kita jelaskan. Materi pertama mengenai awalul mukminin, orang yang pertama beriman. Awalu man amana bihi, orang yang pertama beriman kepada Nabi, minan nisa'i, dari golongan perempuan, Khadijatu, ialah Siti Khadijah. Wa kanat ta'taqidu, dan pada saat itu Siti Khadijah betul-betul sidqa risalatihi, percaya kepada kebenaran Nabi. Lima dhaharulaha minal alamati, semenjak tampak olehnya tanda-tanda adallati ala nubuwatihi, yang menunjukkan terhadap kenabiannya beliau. Mundu safratihi, semenjak perjalanannya, ma'a khodimiha, beserta pelayannya, Maisarota, ialah Maisarah. Wa awwalu man amana bihi, orang yang pertama beriman kepada Nabi, minar rijali, dari golongan laki-laki, Abu Bakrin As-Siddiq, ialah Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana shadiqahu qabla ba'sihi, dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq ialah teman Nabi sebelum menjadi Nabi. Walam ya'had alaihi kadiban, Abu Bakar tidak pernah melihat akan kedustaan dari Nabi. Wa Zainub bin Harisa, dan orang yang pertama beriman golongan laki-laki yang kedua ialah Zaid bin Haris. Wa kana mamlukan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah budak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqahu, lalu beliau merdekakan. Wa awwalu man amana bihi, dan orang yang pertama beriman kepada Nabi, minas sibyani, dari golongan anak-anak, Ali bin Abi Thalib, ialah Ali bin Abi Thalib. Wa kana rabibar rasuli, dan pada saat itu Abu Thalib ialah sepupunya baginda Nabi. Wa qad da'a Abu Bakrin, dan Abu Bakar telah mengajak man yuhibbuhu wa yuhibbunahu, kepada orang-orang yang ia cintai dan yang mencintainya. Fa'ajabahu jam'un katsirun, dan mereka itu banyak yang menerima akan ajakannya Abu Bakar. Minhum, diantaranya Utsman bin Affan, ialah Utsman bin Affan, salisul khulafa rasyidin. Utsman ini adalah khalifah ketiga dari khulafa rasyidin. Wa Zubair bin Awam, dan yang terakhir ada Zubair bin Awam. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan apa yang tadi sudah dibaca oleh teman saya Regina mengenai orang yang pertama beriman. Jadi pada saat itu, pas di mana Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau berdakwah hanya kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Kemudian pada saat itu orang yang pertama kali masuk Islam kemudian beriman, yaitu ada Sayyidah Khadijah, yang dimana beliau itu merupakan perempuan pertama yang masuk Islam. Selain itu juga Sayyidah Khadijah yaitu diakui bahwasannya beliau memang orang yang pertama baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki yang beriman atau masuk agama Islam. Sayyidah Khadijah ini merupakan istri Nabi. Kemudian Sayyidah Khadijah ini merupakan orang yang pertama yang mendengarkan wahyu, yang turunnya wahyu dari mulutnya Rasulullah secara langsung. Kemudian Sayyidah Khadijah ini juga merupakan orang yang pertama membaca Al-Quran setelah mendengarnya dari Rasulullah. Sayyidah Khadijah ini juga merupakan orang yang pertama meminta diajarkan sholat kepada Rasulullah. Selain itu juga rumah beliau dijadikan tempat pertama turunnya wahyu setelah turun wahyunya yang berada di Gua Hiro. Kemudian setelah itu, setelah Sayyidah Khadijah ada Ali bin Abi Thalib,
yang dimana Ali ini merupakan orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Pada saat itu Ali berusia 10 tahun. Ia diasuh sejak kecil oleh Rasulullah yang diambil dari pamannya yaitu Abu Thalib. Ali ini merupakan orang yang ketiga melaksanakan sholat setelah Sayyidah Khadijah. Setelah Ali yaitu ada Zaid bin Haris. Zaid bin Haris ini merupakan orang pertama dari kalangan budak. Zaid ini merupakan kekasih Nabi juga dan merupakan anak angkatnya Nabi, yang dimana beliau sangat mencintai Nabi. Bahkan kecintanya itu dibuktikan ketika beliau diberikan sebuah pertanyaan atau sebuah pilihan untuk memilih apakah memilih keluarganya atau Rasulullah, dan ternyata beliau justru memilih Rasulullah. Kemudian setelah Zaid bin Haris ini ada putri-putri Nabi, yang dimana putri-putri Nabi yaitu orang yang selalu melihat keseharian Nabi, kepribadian Nabi. Bahkan putri-putrinya pun sangat takjub dengan kepribadian Nabi yang sangat mulia tersebut. Akhirnya putri-putri Nabi juga beriman dan masuk agama Islam, agama yang dibawa oleh ayahnya yaitu Rasulullah. Selain itu juga putri-putri Nabi masuk Islam karena ajakan atau terpengaruh dengan ibunya yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian yang terakhir ini ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan orang yang pertama beriman dari golongan laki-laki merdeka atau orang yang sangat terpandang dan terhormat. Beliau ini dikenal orang yang sangat penuh kasih sayang, penuh cinta, kemudian ramah, bahkan beliau sangat terhormat. Beliau ini merupakan orang dari bangsa Quraisy yang masuk Islam. Kemudian dari tangan beliau ketika masuk Islam, beliau juga mengajak sahabat-sahabatnya seperti Utsman bin Affan, kemudian Jubair bin Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kedua tentang ad-da'watu jahron, dakwah secara terang-terangan. Istamarratid da'watus sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung salasanawatin selama 3 tahun. Ajaba fi asna'iha, selama 3 tahun itu katsirun, banyak sekali, minal asyrafi, dari kalangan bangsawan, wal mawali, dan orang-orang terkemuka yang masuk Islam. Ba'da zalika, setelah itu umiro sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah bil jahri, dakwah secara terang-terangan, biqaulihi ta'ala, sebagaimana dengan firman Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda', maka sampaikanlah kamu secara terang-terangan, bima tu'maru, apa yang telah engkau perintahkan, wa a'rid, dan berpalinglah, 'anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Fasa'ida 'ala Shafa, kemudian Nabi naik ke atas bukit Shafa, wa nada qaumahu, dan menyeru kaumnya. Falam majtama'u, setelah kaumnya berkumpul, qala, Nabi berkata, lahum, kepada mereka, hal tusaddiqunani, apakah kalian membenarkan saya, fima ukhbirukum bihi, tentang apa-apa yang saya kabarkan kepada kalian. Faqalu jami'uhum, kemudian mereka semua menjawab, na'am, iya, ma jarrabna, tidak pernah kami dapati, alaika, engkau, kadziban, berbohong, munzu nash'atika, sejak kecilnya engkau, ilal an, sampai sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anqidhu, maka lepaskanlah, anfusakum, diri kalian, minan nari, dari api neraka. Ini sesungguhnya saya, nadhirul lakum, ialah pemberi peringatan kepada kalian, min azabi, dari siksa syadidin, yang pedih. Faqala lahu, kemudian faqala lahu ammuhu Abu Lahab, kemudian Abu Lahab berkata kepada Nabi,
tabballaka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad. Alihadza jama'atana, apakah karena ini engkau kumpulkan kami? Fa'anzalallahu, kemudian Allah turunkan fi haqqihi, untuk membenarkan surat Al-Lahab, yaitu surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, maka benar-benar celaka. Ila akhir. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dibacakan oleh saudari saya yang ada di samping. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad berdakwah masih dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu itu, lebih terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Perintah mengajak manusia dengan terang-terangan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 seperti yang sudah dibacakan tadi. Maka Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai kufarat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan, disertai penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu Rasulullah SAW naik ke atas bukit Sofa setelah Rasulullah merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi beliau dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Lalu beliau berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Beliau melanjutkan, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku?" "Benar," jawab mereka. "Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Abu Lahab berkata, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Kemudian turunlah ayat surat Al-Lahab yang sudah dibacakan tadi. Baik, untuk materi ketiga yaitu tentang Nabi mengumpulkan keluarganya. Jama'ahu li asyiratihi, Nabi kumpulkan keluarganya. Jama'an nabiyyu, Nabi mengumpulkan ahlahu, keluarganya, wa qaribahu, dan kerabatnya, lamma tatkala nazala turun alaihi, kepada Nabi, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anzir, dan ancamlah asyirataka, keluargamu, al-aqrabin, yang dekat. Faballaghuhum, maka Nabi menyampaikan kepada mereka risalata wahyu rabbihi, Tuhannya, wa anzarahum, dan memberitahu kepada mereka azab yaumin, hari azimin, yang besar. Yauma, hari di mana la yanfa'u, tidak berguna, malun, harta, wala banun, dan anak-anak.
Fatakalama maka berbicara al-yaumu kerabatmu kalaman dengan perkataan layyinan yang lembut illa ammahu kecuali pamannya Abu Lahab alladzi kana yang pada saat itu aduwwul asyad sangat memusuhi Nabi fa innahu maka sesungguhnya Roddan menjawab Roddan qabihan dengan jawaban yang buruk Qalaba dan meminta minhum kaumnya al-qabdo menangkap alaihi kepada Nabi faqala lahu kemudian berkata Abu Thalib wallahi demi Allah la namna'annahu kita akan menjaga dia ma baqina selama kita tinggal di sini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Nabi mengumpulkan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan kepada keluarga dan kerabatnya ketika berusia 40 tahun. Dakwah tersebut diawali dengan mengumpulkan mereka dalam suatu pertemuan. Hal ini dilakukan karena keluarga dan kerabatnya adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Diharapkan kepada mereka agar lebih mudah menerima dakwahnya. Firman Allah, dan peringatilah keluargamu yang hampir dekat. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan keluarga dan kerabatnya. Beliau menyampaikan wahyu yang telah diterima oleh Nabi menyampaikan kepada mereka wahyu Allah. Beliau mengabarkan mereka tentang azab hari yang besar, yang dimana terdapat hari yang tidak berguna baginya harta dan anak-anak. Ketika Nabi menyampaikan wahyunya, banyak di antara mereka yang menyepelekan ucapan Nabi dan juga memusuhi beliau. Pada saat itu juga paman beliau yaitu Abu Lahab menjawab dengan ucapan yang buruk dan memerintahkan kepada kaumnya agar menangkap Rasulullah. Ketika itu juga Abu Thalib berkata kepadanya, "Demi Allah, sesungguhnya kami akan menjaga ia selama kita ada di sini." Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, sesungguhnya pemeliharaan itu tidak patut mendustai ahlinya. Demi Allah, jika aku berdusta kepada semua manusia, tidaklah aku berdusta kepadamu. Jika aku menipu kalian semua, tidaklah aku menipu kalian. Demi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi